Hai Tribuners, selamat sore dan apa kabar kalian dimanapun berada. Jumpa kembali bersama saya Putri Utami di Rapot Radio On Podcast edisi Kamis 16 Oktober 2025. Gimana nih kabar kalian hari ini Tribuners? Semoga selalu dalam keadaan sehat, semangat dan juga enjoy ya menjalani hari ini. Udah sore banget kalian yang seharian beraktivitas juga mungkin udah melandai aktivitas hari ini, yang kerja juga udah pada pulang, yang masih melanjutkan pekerjaannya semangat terus. Tribuners, seperti biasa di rapot ini kita nanti akan menemani Tribuners selama 30 menit ke depan dengan sejumlah informasi. Mulai dari informasi cuaca hari ini yang diperkirakan oleh BMKG di 11 kabupaten kota yang ada di Maluku. Kemudian juga akan ada informasi mengenai gelombang hari ini dari BMKG pastinya. Lalu juga akan ada informasi mengenai gempa yang terdeteksi hari ini di mana aja. Dan juga ada jadwal kapal untuk kalian yang ingin berpergian ke berbagai pulau yang ada di Maluku ataupun juga ke luar Maluku. Dan juga nanti akan ada 3 informasi yang menjadi headline di portal kami www.tribunambon.com. Dan Tribuners, untuk kalian yang mau request dibacain berita apa, mau menanggapi berita-beritanya juga dipersilakan banget. Silakan ditulis aja di kolom komentar melalui live kanal YouTube Tribun Ambon News. Yang mau ngirim-ngirim salam juga dipersilakan, yang mau ngucapin selamat ulang tahun juga boleh banget Tribuners. Langsung aja kita ke informasi yang pertama mengenai perkiraan cuaca di Maluku hari ini. Nah, yang pertama kita punya informasi cuaca dari Maluku Tengah, dan hari ini untuk cuaca di Maluku Tengah itu diperkirakan hujan sedang dengan suhu udara 18 sampai 25 derajat Celcius. Kemudian untuk kelembapan udaranya di 74 sampai 98%. Sementara untuk Maluku Tenggara itu cuacanya diperkirakan hujan ringan dengan suhu udaranya 26 sampai 28 derajat Celcius. Kemudian untuk kelembapan udaranya di 80 hingga 88%. Lalu ada Kepulauan Tanimbar dengan cuaca hujan ringan, suhu udaranya itu di 24 sampai 31 derajat Celcius. Kemudian untuk kelembapan udaranya di 58 hingga 97%. Next ada Kabupaten Buru dengan cuaca hujan ringan juga dan suhu udaranya di 21 hingga 28 derajat Celcius serta kelembapan udaranya di 69 hingga 97%. Ada Seram bagian timur juga dengan cuaca hujan ringan, suhu udaranya di 22 sampai 28 derajat Celcius. Kemudian untuk kelembapan udaranya di 71 hingga 99%. Sementara itu Seram bagian barat Tribuners cuacanya hujan ringan dengan suhu udara 22 sampai 28 derajat Celcius dan kelembapan udaranya di 73 hingga 98%. Berikutnya ada Maluku Barat Daya dengan cuaca cerah, suhu udaranya di 28 sampai 29 derajat Celcius, lalu kelembapan udaranya di 74 hingga 83%. Ada juga Buru Selatan Tribuners dengan cuaca hujan ringan, suhu udaranya di 19 hingga 26 derajat Celcius dan kelembapan udaranya di 69 hingga 99%. Ada Kota Ambon juga Tribuners dengan cuaca diprediksi sih hujan ringan, tapi kalau kita lihat dari pagi hari tadi sampai hari ini cuacanya cerah ya. Dan suhu udaranya itu di 24 sampai 29 derajat Celcius serta kelembapan udaranya di 73 hingga 94%. Terakhir ada Kota Tual dengan cuaca hujan ringan, suhu udaranya di 26 sampai 28 derajat Celcius, kemudian kelembapan udaranya di 77 hingga 86%.
Nah, itu untuk informasi cuaca di 11 kabupaten kota yang ada di Maluku, Tribuners. Berikutnya ada informasi mengenai tinggi gelombang hari ini ya dari BMKG untuk tinggi gelombang 1,25 sampai 2,50 meter itu berpeluang terjadi di 10 perairan ya. Yang pertama ada di perairan Kepulauan Kai, kemudian perairan selatan Kepulauan Aru, lalu perairan barat Kepulauan Tanimbar, perairan timur Kepulauan Tanimbar, perairan Kepulauan Babar, perairan Kepulauan Sermata, Kepulauan Reti, perairan Wetar, Laut Banda, Laut Arafuru bagian barat, dan Laut Arafuru bagian tengah. Nah, untuk saran keselamatannya Tribuners itu harap diperhatikan risiko tinggi terhadap keselamatan pelayaran untuk perahu nelayan apabila kecepatan angin lebih dari 15 knot dan tinggi gelombang di atas 1,25 meter. Sementara untuk kapal tongkang itu apabila kecepatan angin lebih dari 16 knot dan tinggi gelombang di atas 1,5 meter. Untuk kapal feri itu apabila kecepatan angin lebih dari 21 knot dan tinggi gelombang di atas 2,5 meter. Lalu untuk kapal ukuran besar seperti kapal kargo atau kapal pesiar itu apabila kecepatan angin lebih dari 27 knot dan tinggi gelombang di atas 4 meter. Nah, ini ada imbauan dari BMKG Tribuners, tentunya dimohon kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi agar selalu waspada Tribuners. Nah, berikutnya Tribuners, kita punya informasi mengenai gempa yang terdeteksi hari ini ya, Kamis 16 Oktober itu ada 4 kali ya gempa yang terjadi yang berhasil dideteksi oleh BMKG Maluku. Yang pertama itu di pukul 00:21 waktu Indonesia Timur. Ada gempa dengan magnitudo 3,2 Tribuners yang terjadi di 22 km barat laut Wahai, Maluku Tengah, dan juga di 44 km timur laut Sawai, Maluku Tengah juga di kedalaman 9 km. Lalu berikutnya di pukul 4:04 waktu Indonesia Timur juga terdeteksi gempa dengan magnitudo 4,3 di 80 km barat laut Tepa, Maluku Barat Daya, dan di 115 km utara Luang Sermata, Maluku Barat Daya juga di kedalaman 175 km. Nah, untuk yang ketiga ini terdeteksi di pukul 8:09 pagi tadi waktu Indonesia Timur, yaitu gempa dengan magnitudo 3,3 ya di 47 km utara Huamual Belakang SBB, kemudian di 51 km barat laut Piru SBB juga di kedalaman 5 km. Dan yang terakhir itu terdeteksi di pukul 11 siang lebih 4 menit waktu Indonesia Timur tadi terjadi gempa dengan magnitudo 4,5 Tribuners di 129 km barat laut Tepa, Maluku Barat Daya, dan juga di 163 km barat laut Dawelor Dawera, Maluku Barat Daya di kedalaman 303 meter. Nah, itu untuk informasi gempa ya, ada 4 kali gempa yang terdeteksi. Berikutnya kita ke informasi mengenai jadwal kapal Tribuners untuk kalian yang mungkin ingin bepergian menggunakan kapal laut. Yang pertama kita punya info mengenai jadwal KM Ngapulu ya, yang pada hari ini 16 Oktober berangkat dari Jakarta pada pukul 9 pagi tadi Tribuners, kemudian akan tiba di Surabaya besok 17 Oktober di jam 12 siang. Kemudian nanti dari Surabaya akan berangkat pada jam 4 sore. Lalu tiba di Makassar 18 Oktober di jam 9 malam. Kemudian dari Makassar itu berangkatnya 19 Oktober di jam 1 dini hari Tribuners. Lalu tiba di Bau-Bau pada 19 Oktober di jam 3 sore.
Kemudian dari Bau-Bau berangkatnya 19 Oktober di jam 5 sore dan akan tiba di Namlea pada 20 Oktober di jam 4 sore. Nah, berlabuh di Namlea selama 2 jam, kemudian akan berangkat di jam 6 sore ya Tribuners, dan tiba di Ambon nanti 21 Oktober di jam 00.01. Baru memasuki tanggal 21 ya. Kemudian berangkat dari Ambon 21 Oktober di jam 4 subuh, lalu tiba di Ternate pada 22 Oktober di jam 00.01 juga. Ini tibanya dini hari ya. Kemudian dari Ternate berangkatnya 22 Oktober di jam 2 dini hari, lalu tiba di Jailolo pada 22 Oktober di jam 4 pagi. Berarti dari Ternate ke Jailolo itu hanya sekitar 2 jam ya Tribuners. Nah, dari Jailolo berangkatnya 22 Oktober jam 6 pagi, lalu tiba di Bitung masih di 22 Oktober ya di jam 3 sore. Kemudian dari Bitung berangkatnya 23 Oktober di jam 2 pagi ya, 2 dini hari. Lalu tiba kembali di Jailolo 23 Oktober di jam 12 siang. Nah, itu untuk jadwal KM 10 kita sampai di tanggal 23 dulu. Nanti kita update lagi di rapot edisi berikutnya Tribuners. Kita mau ke jadwal kapal selanjutnya, ada KM Sangiang. Nah, untuk KM Sangiang ini nanti akan berangkat dari Bitung 17 Oktober ya, besok jam 4 sore. Lalu tiba di Ternate 17 Oktober di jam ini dari Bitung berangkatnya 17 Oktober jam 11 siang. Lalu tiba di Ternate ya 17 Oktober di jam 1 siang. Nah, dari Ternate berangkatnya 17 Oktober di jam 5 sore, lalu tiba di Babang atau Bacan pada 18 Oktober di jam 5 pagi. Lalu dari Bacan berangkatnya 18 Oktober di jam 8 pagi dan tiba di Sanana pada 19 Oktober di jam 6 pagi. Lalu dari Sanana berangkatnya 19 Oktober di jam 8 Tribuners dan tiba di Namlea pada 19 Oktober di jam 9 malam. Dari Namlea berangkatnya 19 Oktober di jam 11 malam, kemudian tiba di Ambon pada 20 Oktober di jam 9 pagi. Dari Ambon berangkatnya 20 Oktober di jam 1 siang, lalu tiba di Banda 21 Oktober di jam 5 pagi. Dari Banda berangkatnya 21 Oktober di jam 7 pagi, kemudian tiba di Geser 21 Oktober di jam 5 sore. Dari Geser berangkatnya 21 Oktober di jam 7 malam Tribuners, kemudian tiba di Fakfak pada 22 Oktober di jam 8 pagi. Nah, kita update sampai di tanggal 22 Oktober. Kita geser lagi ke jadwal kapal selanjutnya, ada KM Ciremai Tribuners. Yang hari ini itu tiba di Surabaya 16 Oktober di jam 10 malam nanti, kemudian akan berangkat dari Surabaya di 17 Oktober di jam 1 dini hari ya. Kemudian akan tiba di Jakarta 17 Oktober di jam 11 malam. Dari Jakarta nanti berangkatnya 18 Oktober di jam 11 siang. Kemudian tiba kembali di Surabaya pada 19 Oktober di jam 10 pagi. Nah, dari Surabaya berangkatnya 19 Oktober di jam 1 siang, kemudian tiba di Makassar 20 Oktober di jam 4 sore.
Dari Makassar berangkatnya 20 Oktober di jam 7 malam, kemudian tiba di Bau-Bau 21 Oktober di jam 9 pagi. Dari Bau-Bau berangkatnya 21 Oktober di jam 11 siang, kemudian tiba di Ambon nanti tanggal 22 Oktober di jam 11 siang. Dari Ambon berangkatnya 22 Oktober di jam 2 sore, kemudian tiba di Sorong 23 Oktober di jam 10 pagi. Nah, itu untuk jadwal KM Ciremai Tribuners. Selanjutnya kita punya beberapa jadwal kapal lainnya yang ada di pelabuhan Slamet Riyadi ya, atau biasa disebut pelabuhan kecil di Pantai Losari ya Tribuners. Yang pertama ini ada Cantika Lestari 5E yang hari ini berangkat pada pukul 9 malam dari Ambon menuju Ambalau, kemudian ke Namrole dan juga Leksula. Lalu ada kapal ke Pulau Buru, ada Cantika Lestari 6E yang berangkat pada pukul 9 malam juga. Sementara di hari lainnya itu ada beberapa jadwal kapal ke Maluku Utara, salah satunya itu di hari Selasa ya, ada Cantika Lestari 10C yang melayani rute dari Ambon menuju Buano, kemudian Kobi Sadar dan juga Weda yang berangkat pada pukul 12 siang. Setiap hari Selasa itu jadwalnya dari kota Ambon Tribuners. Kemudian di hari Selasa juga ada Sabuk Nusantara 33 yang berangkat dari Ambon jam 8 malam dengan rute yang dilewati itu dari Ambon menuju Ambalau, kemudian Wamsisi, Namrole, Leksula, Tifu, Waimulang, Fogi dan nanti akan kembali ke Ambon dengan rute yang sama. Kemudian di hari Senin itu ada Teratai Prima 1 dengan rute yang dilewati dari Ambon menuju Buano, kemudian Fluk, Tepaya, Oci, Wayaloar, Soligi, Kawasi, dan juga Kupal yang berangkat pada pukul 3 sore Tribuners. Lalu di hari Senin juga ada Cantika Lestari 77B dengan rute Ambon, Damer, Moa, Leti, Kisar, dan juga Lurang yang berangkat pada pukul 7:30 malam Tribuners. Nah, untuk kalian yang dari Kota Ambon mau ke Pulau Buru juga bisa menggunakan feri yang ada di pelabuhan penyeberangan Galala menuju Namlea. Hari ini ada KMP Wayangan yang akan berangkat pada pukul 8 malam Tribuners, sementara dari Namlea menuju Galala malam ini off karena ada 2 feri yang sedang docking ya Tribuners. Dan untuk kalian yang dari kota Ambon ingin ke Pulau Seram juga bisa menggunakan feri yang ada di pelabuhan penyeberangan Hunimua atau Liang menuju Waipirit. Itu ada 3 feri yang beroperasi dengan 10 trip dari mulai pukul 6:30 pagi sampai dengan 9:30 malam. Dan yang mau ke Seram, khususnya ke Seram Selatan ya, bisa menggunakan kapal cepat yang ada di pelabuhan penyeberangan Tulehu menuju Amahai. Dan yang biasanya menggunakan feri dari Tulehu menuju Inamariina Masohi itu sementara lagi docking ya, atau tidak beroperasi. Nah, itu untuk berbagai jadwal kapal tadi Tribuners untuk kalian yang mungkin ingin bepergian. Selanjutnya kita ada informasi ya dari portal kami. Ada 3 berita yang menjadi headline di portal Tribun Ambon. Yang pertama ini ada informasi mengenai Kajati, kemudian Wakajati dan Adpitsus yang diganti. Nah, dipertanyakan nih bagaimana kelanjutan kasus korupsi jumbo atau kasus korupsi yang besar yang sementara sedang diselidiki. Nah, Tribuners,
Untuk kalian ketahui bahwa Kejaksaan Agung Republik Indonesia saat ini kembali melakukan rotasi sejumlah pejabat strategis di lingkup Kejaksaan Tinggi atau Kejati Maluku. Nah, mereka ini diantaranya ada Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Agus Sundanto Prasetyo yang dimutasi ke Direktur C pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung, dan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Abdullah Nurdeni yang dimutasi ke Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Selain itu pula ada Asisten Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Tinggi Maluku ya, Agustinus Bakat Tangdililing yang baru bertugas 3 bulan di Maluku namun masuk dalam daftar yang dimutasi juga. Dirinya dimutasi ke Kejaksaan Agung ke Kepala Subdirektorat 5B pada Direktorat 5 Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung. Nah, rotasi di tubuh Kejati ini Tribuners sebagaimana tertuang dalam keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor 854 tahun 2025 tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan struktural pegawai negeri sipil Kejaksaan Republik Indonesia yang ditandatangani pada 13 Oktober 2025. Namun di tengah proses mutasi ini, orang-orang yang digeser ini ya meninggalkan sederet pekerjaan rumah ya, semisal kasus dengan nilai proyek yang fantastis atau jumbo. Di antaranya itu yang pertama ada kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan anggaran perusahaan daerah pada PT Bipolo Gidin Kabupaten Buru Selatan senilai 41 miliar. Nah, kasus ini sendiri Tribuners telah resmi di tingkat penyidikan sejak 19 Juni lalu oleh penyidik pada bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Maluku. Kemudian yang kedua ada kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan jalan lingkar Pulau Wokam, Kabupaten Kepulauan Aru dengan nilai proyek itu sebesar 36,7 miliar. Dan selain itu pula ada kasus yang masih dilakukan penyelidikan bertahun-tahun tanpa ada penetapan tersangka. Semisalnya ada dugaan tindak pidana korupsi proyek jaringan air bersih di Pulau Haruku pada 2020. Dan kasus ini sendiri sudah diterima Kejati sejak 2021. Kemudian ada pula kasus pengelolaan Pasar Mardika oleh PT Bumi Perkasa Timur 2022 hingga 2023. Nah, hingga saat ini upaya konfirmasinya belum mendapatkan jawaban. Juga Tribuners ada dugaan tindak pidana korupsi dana COVID-19 di tahun 2020 sampai 2021 milik pemerintah provinsi. Nah, kasus ini masih berstatus penyelidikan tanpa kabar resmi lanjutan perkembangan. Nah, siapapun yang nanti menjadi pengganti orang-orang yang kemudian tadi sudah dimutasi Tribuners itu dipertanyakan apakah bisa menyelesaikan berbagai kasus yang tadi sudah disebutkan. Nah, untuk komitmen penanganan kasus-kasus yang jumbo ini pasti dipertanyakan. Dan berdasarkan salinan keputusan Tribuners yang memimpin Kejaksaan Tinggi Maluku ialah Rudi Irmawan yang merupakan mantan Direktur Pertimbangan Hukum pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung. Sementara untuk Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku yakni Adi Prabowo yang sebelumnya selaku koordinator pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer Kejaksaan Agung. Dan untuk Asisten Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Tinggi Maluku, Tribunal saat ini diduduki oleh Radot Parulian yang sebelumnya menjabat sebagai mantan Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat. Pastinya terkait dengan kejelasan sekaligus keberlanjutan kasus-kasus yang tadi disebutkan, Tribuners publik terus menanti bagaimana kemudian penegakan hukum selanjutnya. Maka dari itu, sikap tegas Kejaksaan Tinggi Maluku dalam pemberantasan tindak pidana korupsi harus benar-benar dilakukan sebagaimana mestinya dengan transparan dan juga adil.
Semoga di kepemimpinan mereka yang baru ini Tribuners, berbagai kasus yang besar-besar itu bisa diselesaikan ya. Nanti kita update seperti apa kelanjutannya. Berikutnya kita punya informasi mengenai jalan menuju 3 sekolah di Waiheru Dalam yang rusak parah dan tidak pernah ada perbaikan hingga saat ini. Ya, Tribuners, bisa kalian lihat ya di layar monitor. Ini merupakan kondisi jalan Napu di kawasan Waiheru Dalam, Kecamatan Beguala, Kota Ambon yang terlihat sangat memprihatinkan. Bisa dilihat jalannya rusak dengan bebatuan lepas dan berlubang, menjadi ancaman nyata ya bagi masyarakat sekitar. Dan tidak hanya itu, mirisnya lagi ada 3 sekolah negeri jenjang SD, SMP dan juga SMA yang siswanya harus melalui jalan ini. Nah, 3 sekolah itu Tribuners, yang pertama ada Min 2 Muhammadiyah Ambon, kemudian SMP Negeri 24 Ambon, dan SMA Negeri 9 Ambon. Dari pantauan reporter kami di lapangan pada hari Rabu kemarin di lokasi, struktur jalannya itu berlubang, rusak, dan ini berada pada tanjakan jalan ya. Dan selain itu, yang menjadi miris juga adalah jalan menuju Min 2 Muhammadiyah Ambon dan SMP Negeri 24 Ambon serta TPU Waiheru itu harus melewati jalan kecil dengan kondisi yang juga rusak. Nah, ini Kepala Sekolah SMA Negeri 9 Ambon, Bu Hasni, menyebutkan bahwa kerusakan jalan ini memang disebabkan karena alat-alat berat yang keluar masuk saat proses pembangunan rumah di sekitar situ. Kemudian alat berat ini seperti ekskavator dan juga truk-truk besar melewati jalan tersebut, dan hal itu sudah terjadi pada 2023 lalu. Nah, untuk perbaikan jalan ini Tribuners disebutkan bahwa pernah dilakukan perbaikan ya menggunakan cor semen dengan hasil swadaya dari pihak sekolah. Karena memang mengingat tadi ya murid-murid mereka yang berjalan melewati jalan tersebut harus ke sekolah, makanya ini ada inisiatif dari sekolahnya untuk melakukan perbaikan dengan menggunakan cor semen. Tapi kita tahu ya kalau jalan menggunakan cor semen tuh biasanya nggak terlalu lama, itu udah akan rusak lagi. Nah, kepala sekolah tadi menjelaskan bahwa jalan-jalan ini dulunya rusak tapi tidak terlalu rusak seperti sekarang dan sempat diperbaiki, tapi karena tadi ya alat-alat berat dan juga truk yang mengambil tanah di atas, katanya mereka bolak-balik jadinya jalan itu semakin rusak. Dan yang paling rusak itu jalan menuju Min 2 Muhammadiyah, kemudian SMP Negeri 24 dan juga TPU tadi. Apalagi saat hujan ya Tribuners, itu masyarakat ya, siswa dan juga para guru katanya kesulitan untuk melalui jalan tersebut saat intensitas hujan mulai tinggi. Nah, untuk rencana perbaikannya Tribuners itu berdasarkan keterangan dari kepala sekolah sudah pernah dilakukan pengukuran ya pada Oktober 2024 lalu. Namun hingga saat ini belum ada perbaikannya sama sekali. Tentunya Kepala sekolah ya Ibu Asni ini berharap segera dilakukan perbaikan jalan aspal, mengingat di kawasan itu terdapat 3 sekolah negeri dengan ratusan siswa, kemudian puluhan guru dan juga masyarakat. Ya, semoga dengan diterbitkan berita ini nanti bisa dibaca ya oleh dinas terkait supaya bisa segera diperbaiki ya.
Karena ini juga tentu menjadi hak-hak rakyat yang harus dipenuhi ya Tribuners. Semoga ya dalam waktu dekat. Dan informasi tadi mungkin jadi akhir ya Tribuners di rapot kali ini, berhubung kita udah agak over. Nanti untuk berita lainnya kalian bisa baca di portal kami www.tribunambon.com, atau juga bisa ke berbagai akun media sosial kami, mulai dari Facebook, YouTube, kemudian Instagram, TikTok, dan juga Twitter. Kami selalu update hampir 24 jam. Dan juga jangan lupa untuk saksikan berbagai program kami lainnya. Ada Ambon Hari Ini, ada program dialog Tribun Basori, dan juga berbagai program lainnya. Oke Tribuners, akhirnya saya Putri Utami pamit. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah bergabung. Selamat sore, sampai jumpa, dan amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.